Masya Allah masih diberikan kesempatan dan keniatan bergabung bersama Puji Nyong Be Polisi dalam satu program yaitu dengan tema mengaji di tengah pandemi. Ngaji orang kena mandek. Ya kenapa? Kita harus istiqomah melihat ayat-ayat kauniyah yang paling sering kita lihat cuma kita tidak sadari, yaitu matahari. Serengenge kowe ngalasuk metu tet bar subuh jenggaleke metu sore mlengsek. Dewekan laka kancane istiqomah lho, komitmen konsisten beratus-ratus tahun. Bayangkan kita kadang gara-gara dewekan orang ngaji. Nah, gara-gara ini itu ngomong ngaji nggak boleh. Maka bagi Anda yang mungkin putus sekolah atau mungkin mencari sebuah pondok yang sebagaimana karakter generasi milenial, coba kita akan menggali lebih dalam dengan Ibnu Sina. Oke, Ustadz Abu Bakar, ini terkait dengan pondok pesantren yang sedang Anda kelola. Ini apa sih keunggulan yang Anda tampilkan untuk bisa menjadi daya tarik tertentu, terutama untuk generasi milenial? Baik, Alhamdulillah untuk pondok pesantren modern Ibnu Sina Aji Barang itu memang memiliki keunggulan yang mungkin bisa dikatakan tidak dimiliki oleh pesantren lain, begitu. Ya. Kami memiliki 4 program unggulan. Yang pertama ada kajian kitab kuning. Kitab kuning. Ini ada kajian-kajian kitab-kitab salaf. Ya, kemudian kami juga ada program unggulan bahasa Arab, di mana santri itu kita latih untuk bisa berbahasa Arab, baik berbahasa Arab secara aktif ataupun pasif, begitu. Kemudian kami juga punya program unggulan bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga ya? Betul, ada bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir itu ada program unggulan tahfidz Al-Quran. Masya Allah. Begitu. Ada 4 program unggulan. Betul. Coba andaikan saya bisa lah ya, tahfidz, wah Masya Allah ya. Jadi hafidz ya? Iya. Kalau bahasa Arab, saya dulu juga kalau saya, ini Ustadz, saya pengalaman ketika bertemu dengan orang yang memang beliau ini juga tidak mengenal banget tentang Islam, kebetulan waktu non muslim, tapi dia itu bisa ngerti hitung-hitungan. Ada ngitung apa 100 itu apa, alaf atau apa itu, ada ngitung-hitungan wahid. Wah ini kok orang pinter, saya bingung jawabnya gampang. Jadi saya teman itu sekali saya ngomong kelihatan pinter bahasa Arab, inna a'toina, lah kancaku bilang kalau kautsar fasoli, lah itu dijawab. Itu namanya siasah, nggak apa-apa lah. Agar Anda ini lebih pinter, nggak usah khawatir, langsung ke Ibnu Sina, setuju ya? Betul. Nanti agar Cah Yesus ngomong bahasa Arabnya ya kepengen, tapi ya keprimen yang ngaji kena sibuk dinas ya. Tapi bagi generasi muda milenial, Anda dituntut ilmu yang mumpuni, bukan hanya cakap dalam satu disiplin ilmu, tapi Anda harus komunikatif, karena sekarang bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Manda pun itu menjadi sebuah bahasa komunikasi antar lintas dunia. Dan jika Anda menguasai komunikasi, Anda kuasai dunia. Sepakat kira-kira ya? Betul. Oke, terkait dengan tadi ada kajian kitab kuning. Ini Ustadz, saya minta bantu nih. Kok ada generasi muda kemarin, kasus-kasus yang naudzubillah nih, generasi milenial kok malah melakukan tindakan-tindakan radikalisme, terorisme, sampai menjadi korban ataupun menjadi pelaku bom. Ini pendapat pribadi sebagai seorang Ustadz terkait melihat seperti ini, kira-kira seperti apa Ustadz? Baik. Sebenarnya praktek-praktek yang seperti itu memang berawal dari kesalahpahaman dalam memahami teks-teks agama, begitu. Terkadang mereka itu ketika memahami agama itu tekstual ya, tidak kontekstual. Kemudian letterlock gitu ya? Iya betul, letterlock. Dan mereka lebih mereka itu tidak menggunakan kaidah-kaidah bagaimana untuk menggali hukum yang benar. Padahal kalau kita belajar dengan kitab kuning, bahwa itu merupakan produk dari ulama-ulama besar kita dengan kapasitas keilmuan yang luar biasa, yang mereka itu memiliki metode dalam penggalian hukum yang itu luar biasa, sudah sangat matang sekali. Nah, sedangkan mereka itu orang-orang yang memahami Islam dengan pemahaman yang salah, memang berangkat dari metode yang mereka gunakan untuk memahami nas-nas tanpa didasari dengan metode yang benar. Seperti halnya harusnya mereka tahu tentang usul fikih, kemudian ada qawaid fiqhiyah dan sebagainya, ada ilmu tafsir dan sebagainya, itu harusnya mereka kuasai terlebih dahulu untuk memahami teks-teks
Al-Quran ataupun hadis begitu. Nah itu dia, maka saya yakin kalau Anda, ini sudah jelas ya, sehingga ini kerangka hanya setengah-setengah kulitnya lah. Kalau Anda punya anak agar putra-putri Anda memiliki kapasitas kemampuan keagamaan didasarkan dengan akhlak, kemudian juga mengerti betul bagaimana dalam aplikasi kehidupan, jangan pernah ragu, silakan datang saja ke Pondok Pesantren Ibnu Sina di Aji Barang, Park Mbok ora dodoh ya kan. Nah, satu pertanyaan nih, berarti kalau saya ke sana daftar berapa juta Pak kalau mau masuk ini? Untuk biaya pesantrennya saja ini, saya daftar mungkin. Di Pondok Pesantren hanya 50.000. Maksudnya? Hanya 50.000 untuk daftar di pesantrennya begitu. Betul. Nyuman bakso miki wong 5 bisa ketemu kan nang daftar ya. Padahal tenaga pendidik kita itu hampir 50% alumni-alumni Timur Tengah dan semuanya hampir sudah S2 begitu. Boleh dong tepuk tangan pemirsa? Iya. Coba ya. Saya sudah ngimpi-ngimpi doakan Ustadz kalau saya bisa alhamdulillah. Anak-anak saya bisa juga belajar di Indonesia setelah hafid, nanti bisa belajar di Yaman ya, atau Timur Tengah dan kembali menjadi ulama Nusantara ya. Yang Masya Allah yang akan menjadi benteng-benteng NKRI. Satu-satunya beliau ini Ustadz Bakar. Nah ini malah setelah punya ilmu, beliau mengamalkan ilmunya, bahkan sebagai prasar saja masuk, hanya memberi pendaftaran 50.000. Saya kira itu sesuatu yang saat ini perlu kita apresiasi. Terus bulanannya mungkin mahal ya kali ya. Kita santri ini, anak saya mau ke situ sebulan kira-kira berapa Ustadz? Untuk biaya pesantrennya saja ini bukan dengan sekolah ya, karena di pesantren kami juga ada SMK 1, SMK 2 dan STIKES. Tapi kalau yang ditanyakan adalah biaya pesantren, setiap bulannya itu dikenakan syahriahnya hanya Rp25.000 per hari kali? Bukan, per bulan per itu. Bulan, Masya Allah. Itu sudah fasilitas yang luar biasa itu. Berarti 100 perak sedina gini kukur-kukur gitu ya kan, Masya Allah ya, ajib. Ini 25.000 Ustadz nih, ya Ustadz Jain, Ustadz Isnani. Ini beliau sama dengan Anda tanggungnya, Anda keliling memberikan ilmu, tambah berpikir menjadi sebuah maisah yang pada kutip menghasilkan sebuah pundi-pundi rupiah, bukan, tapi betul-betul untuk menjadi pejuang-pejuang dalam rangka penyebaran ilmu keagamaan ya Ustadz ya. Ini 25.000 untuk kehidupan 1 bulan sahriyah. Tapi kalau untuk makan, ini makannya nanti makan angin atau gimana nih? Nah, untuk makannya memang kami sengaja melatih anak-anak santri itu untuk bisa mandiri. Kami sediakan dapur, betul. Kemudian mereka bawa bekal, baik itu beras dan sebagainya. Nanti mereka dengan berkelompok itu masak bergantian begitu. Itu memang sengaja kami desain seperti itu supaya mereka itu bisa mandiri. Siap. Ada target punya agar memiliki kemampuan setelah itu ya. Betul. Oke, syukron. Masya Allah, yang penting syukron rok. Syukron kayak kacang kacang sukron ya kan. Syukron kayak terima kasih, mau orang ngerti gue ya. Terima kasih syukron. Ini Ustazah, jadi silakan, ini sangat luar biasa. Jadi ilmu tentang kemasyarakatan, bagaimana agar dia survival bahasa Inggris, survival apa ya? Yang ngesur-ngesur geni nang jero kabel, kayak survival dan ya kayak gini bisa eksis. Wah, jangan ngomong bahasa modern kayak luar negeri kayak pinter-pinter ya kan. Tapi nggak usah khawatir, kalau Anda mondok insya Allah lebih pinter kok daripada yang artinya jangan hanya formal. Jangan pernah Anda takut ketika putra-putri Anda mondok pesantren. Karena mohon maaf, saya juga alumni pondok pesantren. Walaupun setidak tok. Lumayan ya. Jadi, ini sistem bagaimana ketika Anda punya anak, cuma kadang misalnya begini. Ketika Anda punya anak ganteng, pinter, ayu, kok mondok kemana-mana? Diri kakek mondok karena anak nakal atau mondok lagi keliru. Kuduna gersing mat dan ya pinter, ya ayo aja mana-mana cucung nangan. Nah, malah nang angel, orteng muruk, orteng mulang, jujur pondok pesantren. Memang ada benarnya, tapi kalau bisa yang punya karakter begini, oke? Oke pura gue. Kudu oke ya kan. Mana hala walidun walidahu. Nah, ada hal-hal yang harus diutamakan oleh seorang tua kepada anak, yaitu apa? Min adabin hasan, yaitu diberikan oleh-oleh sebuah adab yang baik. Ya adab baik itu di pondok pesantren.
Anak-anak pinter bahasa ini malah bahasa basi ya kan. Lah terus yang pinter matematik tapi nglomboni ya korupsi. Ya rugi. Ping rolas mulane mondok ya. Bahasanya apa pondok ya? Ayu mondok. Ayu madrasah. Nah, itu bagi yang sekarang mau ke pondok pesantren. Nah, bagi yang sudah kerja, bagi anak-anak yang mungkin orang tuanya madan anu awal di pondok pesantren wedi mbok korte ngeloni silahkan Anda langsung ke Qiraah Center. Setuju ya? Setuju. Oke, Ustazah Tartila. Nah, ini sebagai apa ini Tartila? Saya di sini sebagai pengajar. Pengajar. Iya, pengajar. Berarti Ustazah Tartila yang akan door to door kalau ada privat gitu? Iya, siap. Oh, Kami Masya siap Allah. membantu. Berarti kalau misalkan Ustazah rumahnya mana? Saya rumahnya tempatnya di Desa Talagening, Kecamatan Bobotsari. Talagening Bobotsari, rumahnya sebelah tetangga, kira-kira begitu ya? Iya. Iya, iyalah sebelah tetangga, masalah tetangganya hutan ya kan. Di Talagening, lah misalkan Ustazah ini ada anak teman saya rumahnya di Bokateja, kersa mboten deka? Insya Allah kami siap membantu. Tujuan kami mensiarkan Al-Quran agar Indonesia termasuk khususnya Purbalingga buta huruf bebas. Subhanallah. Oke. Masya Allah. Sebuah visi yang saya kira itu sebuah visi yang istimewa. Dan istimewanya lagi adalah ketika Anda daftar untuk mau menjadi belajar Al-Quran, itu paling istimewa. Kapan? Setelah iklan-iklan, Anda mulai ketik-ketik, daftar, kemudian hubungi Pak Puji. Aja Pak Puji ketuan, Om Puji ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Banyumas dalam program Nyong Bae Polisi. Ya, oke.